warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wal ali ma'sahbi wa tuba'i wila amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh agama, para asatid, juga tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, bil khusus Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, Bapak Haji Idan, juga para pengurus masjid yang lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 6 di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 di bulan Juni tahun 2025. Para tokoh agama, para asatid yang ada di kampung ini bisa menghadiri pengajian rutin di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. Di antaranya ada Bapak Ustadz Ujang Mulyadi, Bapak Ustadz Tabrani, kemudian kesepuhan kita Bapak Haji Ibrahim, juga dari aparatur pemerintahan desa setempat ada Bapak Adai, dan bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf sepertinya tidak akan disebutkan namanya satu persatu secara keseluruhan. Namun insya Allah kendati demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Pengajian rutin kita malam ini adalah merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-382. Ujung-ujung 382 kayak apa kayak begitu. Pasti ada yang ngomong gitu. 382 ini dihitung dari pertama kali pengajian rutin di Mushola Miftahul Jannah sampai kemarin penutupan menjelang Ramadan, itu pengajian yang ke-381, dan malam ini diteruskan di sini memasuki pertemuan yang ke-382. Alhamdulillah, pengajian kita sudah diawali dengan pembacaan Al-Baqarah, hadiah untuk ahli kubur berkati. Yang pertama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat kita semuanya juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena pengajian ba'da maghrib itu mepet waktunya Isya, maka dengan demikian Al-Fakir akan langsung menyampaikan, membahas materi pengajian rutin pada malam ini, yaitu mengenai keutamaan atau fadilah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari yang telah dipilih oleh Allah, dan apabila kita beribadah di hari-hari itu, melakukan kebaikan-kebaikan di hari-hari itu, beramal
agung, pahala yang sangat mulia bagi siapapun hamba-hamba Allah yang beribadah, beramal soleh, berbuat baik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dipilih oleh Allah selain 10 hari pertama di bulan Muharram nanti yang akan datang, dan selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah di situ banyak keistimewaan. Di situ ada hari yang dinamakan hari Tarwiyah, ada hari yang dinamakan hari Arafah, di mana pada hari itu seluruh jamaah haji dari berbagai belahan dunia, dari berbagai pelosok dunia, dari berbagai penjuru dunia, dengan berbeda-beda warna kulit, bangsa dan bahasa, mereka tumplek berkumpul di padang Arafah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kemudian ada juga hari raya Kurban, di mana orang-orang Islam yang mempunyai kemampuan untuk berkurban oleh Allah diwajibkan untuk berkurban pada hari itu. Ada manasik haji dan berbagai macam keistimewaan yang lainnya. Maka oleh karenanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini qadih tarak, sungguh telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 6 Dzulhijjah. Besok Senin tanggal 6, Selasa tanggal 7, Rabu tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah, jangan lupa puasa Tarwiyah. Kamis tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, jangan lupa puasa Arafah. Dan Jumat tanggal 10 itu Idul Adha, hari raya Kurban. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun ini jatuh pada hari Jumat 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2025. Karena kemarin tanggal 1 Dzulhijjahnya jatuh pada hari Rabu, Rabu 8, Kamis Jumat 9, 10. Sesuai dengan hasil sidang isbat Kementerian Agama juga sama menentukan 1 Dzulhijjah pada hari Rabu, sehingga hari raya Idul Adha pada hari Jumat tanggal 6 Juni. Iya, benar. Tapi pagi tadi malah isukan itu pada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagusnya kalau mampu dan mau. Kalau bisa, kalau mampu dan mau. Ini penting, bisa, mampu, mau. Kenapa saya katakan penting? Karena ada orang bisa tapi nggak mau. Bisa tapi nggak mau, malas. Ada orang mau tapi nggak mampu. Mau tapi nggak ada kemampuan. Makanya ini tiga-tiganya penting. Kalau bisa, kalau mau, kalau mampu. Bagusnya puasa itu dari tanggal 1 Dzulhijjah, hari Rabu kemarin, sampai tanggal 9 hari Arafah. Kenapa? Karena apabila kita berpuasa di hari-hari tersebut, yakni di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali di hari raya Kurban, karena haram berpuasa di hari raya Kurban atau di hari raya Idul Fitri, dan 3 hari sesudah hari raya Kurban yang disebut hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu pun diharamkan kita berpuasa. Nah, apabila kita berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah,
Maka puasa 1 hari di hari-hari itu pahalanya sebanding dengan pahala puasa 1 tahun. Luar biasa. Puasanya sehari, tapi pahalanya sebanding dengan pahala puasa 1 tahun. 1 tahun itu kan 360 hari. Mana kuat kita puasa setahun? Boro-boro. Ramadan lebih banyak yang luar biasa pahala besar Allah siapkan, pahala besar Allah janjikan bagi siapapun yang berpuasa di hari-hari itu, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasa 1 hari baginya sebanding dengan pahala puasa 1 tahun. Dan salat sunnah di malam harinya sebanding dengan pahala salat sunnah di malam Lailatul Qadar. Keterangannya ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ngomong-ngomong bapak-bapak, kemarin hari Rabu tanggal 1 pada puasa kagak? Kagak. Bagus. Tanggal 2-nya? Mantap. Tanggal 3-nya? Alhamdulillah. Luar biasa. Istiqomah. Istiqomah tidak puasa. Tapi minimal paling tidak sekurang-kurangnya jangan sampai enggak nanti tanggal 8 sama tanggal 9. Tanggal 8 hari Rabu puasa tarawih. Tanggal 9 hari Kamis puasa Arafah. Minimal puasa 2 hari saja supaya nanti tidak menyesal di hari kiamat. Masya Allah. Karena ada hadis yang mengatakan, yang menerangkan saumu yaumat tarwiyah kafaratu sanatin wa saumu arafah kafaratu sanataini. Ai sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilatin. Rasulullah bersabda, berpuasa sunnah di hari tarwiyah itu menghapus dosa kita setahun yang lalu. Dosa yang kita lakukan nih, baik yang sengaja, tidak sengaja, yang kecil, yang besar, setahun yang lalu itu dihapus oleh Allah, dideret, bersih semuanya. Ini keuntungan buat kita. Kalau kita puasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, Allah menghapus, mengampuni dosa kita setahun yang lalu. Nah, momen seperti ini, kesempatan seperti ini jangan disia-siakan. Ambil supaya menjadi keuntungan buat kita dan tidak menjadi penyesalan buat kita nanti di hari kiamat. Jangan nggak diambil. Diambil nanti aja bulan haji tahun depan. Lalu keumuran. Namun nanti umur langsung tuh nyamual turun. Kan kita nggak tahu umur itu. Banyak orang sehat tiba-tiba meninggal. Mudah-mudahan bapak-bapak para umurnya. Bagus parah yang apa? Bapak-bapak can baik. Bagaimana meniru Ustaz? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kapal sanataini, ai sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilatin. Oleh Allah akan dihapus dosanya 2 tahun. 1 tahun dosa yang lalu, 1 tahun dosa yang akan datang. Apabila di kemudian hari dia melakukan dosa di luar kemampuannya, di luar kekuasaannya, dengan tidak disengaja, artinya terjerumus ke dalam dosa atau dipaksa oleh orang lain untuk berbuat dosa, sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa setahun yang akan datang. Ini barokah puasa di hari Arafah. Bahkan
Menurut keterangan dalam hadis riwayat yang lainnya, di sini dijelaskan man shoma yauma Arafah min Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah di bulan Dzulhijjah, di bulan haji, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, besok hari Kamis nanti, kata Allah Ta'ala lahu siyama sittina sanatan, maka Allah menetapkan pahala baginya, pahala puasa 60 tahun. Coba tiba puasa sapoe dina poe Arafah, Allah diberi ganjaran puasa 20 tahun. Ini keistimewaan hari Arafah, hari di mana seluruh jamaah haji sedang melakukan wukuf di padang Arafah, melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Karena dalam hadis dikatakan al-hajju Arafatun, ibadah haji itu harus wukuf di padang Arafah. Kalau nggak wukuf di padang Arafah, nggak jadi hajinya. Makanya orang yang ibadah umroh, walaupun 100 kali umroh tetap belum jadi haji. Kenapa? Karena dalam ibadah umroh tidak ada wukuf di padang Arafah. Ada yang berkata umroh haji kecil, haji kecil. Ya haji kecil kalau orangnya kecil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah keistimewaan hari Arafah. Makanya kita harus merasa rugi kalau kita oleh Allah dikasih kesempatan bisa hidup di hari Tarwiyah, bisa hidup di hari Arafah tapi tidak puasa, rugi. Allah kasih kesempatan, kasih umur, nggak dimanfaatkan. Kira-kira permasalahan ya? Minimal niat dulu, udah ada nih. Sekarang tanamkan di dalam hati, saya niat dalam hati. Nanti hari Rabu, hari Tarwiyah, hari Kamis, hari Arafah saya akan puasa. Tuh, baru niatnya saja mau puasa, padahal puasanya belum dilaksanakan. Sekarang sudah dicatat oleh malaikat raqib pahalanya 1. Begitu. Pas datang hari Tarwiyah kita puasa, kita buktikan niat kita realisasikan, kita manifestasikan niat kita. Kemudian datang hari Arafah kita puasa juga, maka ditambah pahalanya dari 10. Itulah kemurahan Allah. Ketika seorang hamba Allah dalam hatinya ada niat mau berbuat baik, walaupun kebaikan yang belum dilaksanakan sudah dicatat pahalanya. Kalau dilaksanakan kebaikannya maka pahalanya menjadi 10. Tapi sebaliknya ketika hamba Allah dalam hatinya ada niat mau berbuat buruk, belum dicatat dosanya. Ditunggu sampai dilakukan keburukannya baru catat. Luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya akan dicatat baginya sama dengan pahala puasa 60 tahun kalau kita berpuasa di hari Arafah, melainkan juga kata Nabi, wa katabahullahu ta'ala minal qanitin. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kepadanya termasuk ke dalam golongan al-qanitin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang sholatnya akan diterima oleh kita. Tiap hari sholat, betul? Subuh kita sholat 2 rakaat, zuhur, asar kita sholat 4 rakaat, maghrib kita sholat 3 rakaat, isya sholat 4 rakaat. Tapi sholat yang kita kerjakan selama ini dari mulai balik sampai malam ini, kita belum tahu apakah sholat kita nanti akan diterima oleh Allah atau tidak. Kita belum tahu. Sebab nanti diperiksanya. Tapi dengan barokah puasa Arafah kita dicatat ke dalam golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yakni orang-orang yang sholatnya akan diterima. Alhamdulillah, itu barokah keistimewaan puasa di hari Arafah. Nanti kalau mau puasa Tarwiyah, kan hari Tarwiyah besok tanggal 8, itu pas malam Reb. Nah malam Rebnya niat nawaitu shauma godin an adai yaumit Tarwiyah lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kesunahan di hari Tarwiyah. Kenapa nawaitu shauma godin an adai sunnati yaumit Tarwiyah lillahi ta'ala. Begitu niatnya.
hafal kan? Coba nawaitu shauma ghadin an adai pati sahri ramadhani haji sadati entah itu mah puasa Ramadan masih lama. Barangnya Allah malah sungguh deui. Karena kemarin puasa Ramadan deui wae. Hebat amat kan kita kieu. Jadi nyata nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumit tarwiyah. Nama itu artinya shauma ghadin puasa dina dinten ending. Berarti nyata malam rebonnya beberapa puasana perak. Jadi nyata penting. Biasa sahur, tak sahur paling nabi sahur barokah kata Nabi. Kalau kalian mau berpuasa sahur dulu karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Laksanakan kesunahan sahur walaupun hanya sesuap buah-buah, walaupun hanya kopi dengan batang rokok. Diniatkan sahur supaya berkah. An adai daripada menunaikan sunnah yaumit tarwiyah, kesunahan di hari tarwiyah lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Besok datang ada kita puasa dari subuh sampai maghrib. Begitu mendengar dulu maghrib, alhamdulillah ya Allah. Seneng tuh buka puasa. Entar malam kami sahur lagi untuk puasa di hari Arafah tanggal 9 hari. Niatnya malam hari, niatnya nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumi Arafah. Lillahi ta'ala. Bisi panjang teuing eta niat, anu singkat aya nawaitu shauma ghadin min yaumi tarwiyah lillahi ta'ala. Kalau singkat nawaitu shauma ghadin min yaumi Arafah lillahi ta'ala. Arafah lillahi ta'ala. Teu bisa kene wae ku Sunda wae. Abi niat puasa enjing dina dinten karena Allah. Abi niat puasa enjing dina dinten Allah karena Allah geus kitu we. Ulah kata-kata niat teh puasa terjadi. Saya puasa biasa banget yo. Apa ku niat lain moal doa. Memang moal bener. Jangan dipersulit, jangan. Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa tanya? Biasa bisa kali, alhamdulillah bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menjelaskan berpuasa satu hari di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebanding dengan pahala puasa 1 tahun dan sholat sunnah di malam harinya sebanding dengan pahala sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Itu hadisnya hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyubada fiha min ashri dzulhijjah yaqilu sawmu kulli yawmin minha syiyama sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha qiyama lailatul qadar." Artinya tidak ada hari-hari di mana Allah diibadahi, hamba Allah berbuat baik, beramal saleh, beribadah kepada Allah lebih disukainya oleh Allah, melainkan di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi tanggal 10 jangan puasa sebab hari raya Kurban. Puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian kata Nabi, berpuasa 1 hari di hari-hari itu sebanding dengan pahala puasa berapa tadi? 1. Berarti kalau kita puasa kemarin tanggal 1 haji sampai hari tadi tanggal berapa? Tanggal 6. Berarti udah catat pahala puasa 6 tahun.
letak. Masa lu nggak apa baik puasa. Anda kita lewat, tapi jangan menyesal, masih ada kesempatan. Besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Pinten. Jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Jangan menangis saya. 4 hari ada kesempatan, mau diambil nggak nih? Iya. Pahala puasa 4 tahun. Mulai tahun tuh. Mulai tahun tuh. Niatnya sih kuat. Ya, bukan puasa pakai mau payah tuh, tempat gue mah. Ngapain kan tuh payah berpuasa loh. Gustul ho. Daripada payah main gaplek. Yang bener payah berpuasa. Bener tak kira-kira? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqiyamu kulli lailatin minha qiyamu lailatul qadri, dan melakukan salat sunnah di malam harinya, yakni di 10 hari pertama bulan haji. Malam harinya kita melakukan salat sunnah qiyamul lail, salat sunnah wudu, salat taubat, salat tahajud, salat hajat, ditutup salat witir 3 rakaat. Itu sama dengan kita sebanding dengan pahala kita melakukan salat sunnah di malam Lailatul Qadar. Memang di bulan-bulan yang lain tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Tapi bagi orang yang melakukan salat sunnah di malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dicatat pahalanya, baginya pahala salat sunnah di malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, ada yang kagak berbunga tapi juga sholat menjadi. Bapak-bapak, ada itu danton. Kalau tengah malam bangun kan? Alhamdulillah bangun. Si danton teladan ini. Ngapain tuh? Orang berbeda. Bukan kita tahajud. Kinoa. Ya, alhamdulillah masih pakai gila. Kita bisa tadi bisa cakian loh. Pak udah Isa nih, udah Isa. Baik, yang terakhir. Wa yaumul asr wa yaumul adha man qalaba qurbanan qifa bi awwali qatratin min dami wa qarallahu lahu jibbahu wa jibba yalihi wa man at'ama fi mu'minan aw tasaddaqa bi sadaqatin ba'athallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakun mijanu asqala min jabal uhud. Nah, ini keterangannya. Artinya hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah itu dinamakan Yaumul Adha, hari raya kurban. Barang siapa yang berkurban di hari itu dengan menyembelih seekor kurban, baik itu domba, kambing, sapi, kerbau atau unta, itulah binatang-binatang yang boleh dikurbankan. 1 domba yang sudah berusia 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi, itu syaratnya. Kambing, sapi, kerbau yang sudah berusia 2 tahun lah. Kalau unta yang sudah berusia 5 tahun lah. Dan hewan kurbannya tidak boleh picak matanya, tidak boleh pincang kakinya, tidak boleh kurus, tidak bergaji lagi, tidak boleh sakit, harus yang sehat, yang gemuk. Kalau cacat, kurbannya tidak sah. Karena hewan yang kita kurbankan akan menjadi kendaraan buat kita nanti ketika kita melintas di atas Shiratal Mustaqim. Jadi orang yang sudah berkurban berarti dia di akhirat sudah punya kendaraan untuk melintas di atas Sirat menuju ke dalam surga. Bagi yang tidak mampu berkurban, maka tetap jangan supaya kita tidak kehilangan fadilah menggembirakan fakir miskin di hari raya Idul Adha. Walaupun kita nggak mampu berkurban, kita bersedekah dengan sepiring nasi, antin ke fakir miskin. Itu pun pahalanya luar biasa. Nah, ketika hewan kurban disembelih, lalu kemudian menetes darahnya, menetes ke tanah, maka orang yang berkurbannya, istrinya, seluruh keluarganya bersih, diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian apabila kita tidak mampu berkurban karena
nggak ada duit untuk membeli kambing, hewan sapi, kerbau atau unta, maka kita tetap dikasih kesempatan untuk mendapatkan fadilah pahala besar di hari raya Kurban dengan cara memberi makan kepada seorang mukmin atau bersedekah kepada orang yang fakir di hari itu. Maka barang siapa yang memberi makan sepiring nasi kepada orang fakir atau kepada orang mukmin atau bersedekah dengan uang kepada mereka, maka orang tersebut ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan min kulli ahwal yaumal qiyamah wa yakunu mithlu asfal min jabali Uhudin. Maka kelak di hari kiamat Allah akan membangkitkan dia dari kuburannya dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman. Kemudian ketika ditimbang amalnya, maka amal kebaikannya akan sangat berat ke kanan, lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Itu apabila kita memberi makan atau sedekah di hari raya Kurban. Bagi yang mampu berkurban, wajib berkurban sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat ke-108, yaitu surat Al-Kautsar juz 30 ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah kamu, yakni sembelihlah hewan kurban sebagai ibadah kepada Allah dan sebagai bukti bahwa kamu mensyukuri nikmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang-orang yang telah terputus dari rahmat Allah. Ayat inilah yang oleh para ulama Malikiyah, oleh para ulama Hanafiyah jadikan dasar hukum bahwa berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana wajibnya ibadah haji bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu membeli hewan kurban berarti belum wajib. Tapi supaya tidak kehilangan fadilah di hari raya, tetap kita sedekah dengan sepiring nasi, uang, ke fakir miskin. Karena tujuan disyariatkannya berkurban di hari raya Idul Adha salah satunya adalah untuk menggembirakan, untuk membuat senang para fakir miskin yang selama ini hidupnya dalam kesusahan, dalam kesengsaraan. Kita gembirakan mereka di hari raya dengan diberi daging kurban, sebagaimana mereka digembirakan hatinya di hari raya Idul Fitri dengan diberi zakat fitrah dan zakat harta. Begitu. Makanya orang yang paling berhak menerima pembagian daging hewan kurban adalah orang fakir yang sengsara. Mana dalilnya? Silahkan lihat dalilnya dalam Al-Quran surat 22 Al-Hajj juz 17 ayat 28. Kata Allah, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Fakulu minha, maka silahkan oleh kalian makan daging hewan kurban yang kalian kurbankan. Artinya orang yang berkurban dibolehkan memakan daging kurbannya sepanjang kurbannya tidak dinadarkan, dengan syarat tidak melebihi sepertiga. Kemudian wa'at'imu ba'isal fakir, dan berilah makan oleh kamu dengan daging kurban, kasih mereka makan. Siapa? Orang-orang yang sengsara lagi fakir. Lalu kalau umpama ada pertanyaan, bagaimana kalau orang kaya dikasih daging kurban, boleh tak? Boleh. Tapi taqdimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting, utamakan yang fakir dulu. Jangan sampai orang kaya kebagian, orang fakir itu bisa jadi dosa itu. Sebab yang lebih berhak menerima daging kurban adalah orang fakir, karena kurban itu tujuannya untuk menggembirakan mereka. Yang tidak boleh memberi daging kurban kepada non-muslim. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian oleh karena sudah masuk waktu saya. Lewat enggak? Lewat. Ya sedikit. Enggak apa-apa ya, ikhlas ya. Ikhlas. Bang ngambek. Punten sadaya itu sikuri kalau masalah ya pengawasannya ya apa setiap Senin atau rumah ya. Apa 2 minggu sekali, apa 3 minggu sekali, apa
Apa sebulan sekali? Apa setahun sekali? Sebulan 2 kali pesan. Sebulan? 2 kali. Sebulan 2 kali. Nyandakna mau Senin kabraha. Kayak 3 kilo. Aina kayak 3-nya. Berarti kayak ngawas deh, malam Senin kilonya. Malam Senin ayu henteu. Malam Senin ayu henteu. Nah, malam gitu ya. Betul kan? 2 minggu sekali. Ya. Sabtu Minggu henteu. Sabtu Minggu henteu 2. Sabtu Minggu baru ngawas kan? Berarti 7 kali itu 21 dinten kan? Berarti orang ngawas deh berarti 21 hari kemudian. Mudah-mudahan keumurannya. Bila akan mautnya belakangnya. Dia mautnya mau jual kan? Visionana. Ya kumaha kalau mau itu geus kehendak kau. Mau bisa dihalangi. Udah pada nyambung sadaranya. Ya, apakah Ibu Haji sih yang kadang mah kita ya. Ibu Haji. Baik para jamaah akhirnya